puji-pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Bahwasanya Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami, Kau pimpin dari awal hingga berakhirnya. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Halo. Hai, semangat.
Halo. Masih keras lagi. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Hai, 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 halo. Siap memuji Tuhan? Siap. Kalau kata tanya siap memuji Tuhan, lo penting siap dong. Siap memuji Tuhan? Siap. Sekali lagi, siap memuji Tuhan? Siap. Kalau siap memuji Tuhan, angkat dua tangannya. Ya, ikuti kakak ya, tepuk tangan sama-sama. Ikuti dulu. Sama-sama semua dulu. Ikuti ya.
mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama kami persilakan kelas kecil. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya yang merasa belum menyanyi silakan maju ke depan.
sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Nanti Kakak Kesia pimpin kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat sore hari ini kami anak sekolah minggumu ya Tuhan telah memuji memuliakan namamu. Biarlah pujian yang telah kami naikkan kepadamu ya Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka akal pikiran kami sehingga firman-Mu yang akan dibawakan oleh guru kami boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami sehingga boleh kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Ada gambar tidak ada suara. Shalom semua. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Saat sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang satu jalan kebenaran. Kita sudah siapkan beberapa gambar. Kita akan belajar tentang satu jalan kebenaran dan ayat pembacaan firman Tuhan. Anda sudah pilih di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah dapat semua? Ya. Yang di rumah juga buka Alkitabnya ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Bunda akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, next. Ya, dari pembacaan kita ini, Bunda sudah menggarisbawahi di ayat yang ke-6 di situ. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Bunda sudah kasih warna merah di situ. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Next. Di sini Bunda siapkan ada gambar peta. Ya, kalau yang sudah sekolah belajar pelajaran IPS biasa dikasih peta. Nah, ini peta Tanah Toraja, tempat-tempat objek wisata yang ada di daerah kita di Tanah Toraja. Nah, kalau kita mau menuju ke suatu tempat yang kita belum pernah ke tempat itu, ya, yang mau jalan-jalan mungkin belum pernah ke Pango-Pango, tinggal lihat di peta. Wah, di mana itu Pango-Pango? Oh, saya harus ke Kota Makale dulu. Dari Kota Makale harus ke Armencende. Atau di dalam peta ini juga ada dekat-dekat tempat kita sekarang, objek wisata Remo ya. Jadi dalam peta ini akan membantu kita ketika kita mau ke suatu tempat yang belum pernah kita tempati, belum pernah kita datangi tempat itu, dengan ada peta ya bisa membantu kita, mengarahkan kita. Bahkan sekarang sudah canggih
Ya, kita sementara di jalan, ya dikasih tahu di beberapa meter kemudian belok kiri. Ya, kalau mau ke Rantepao, wah di bawah situ arah jalan ke sebelah kanan dan lain dan sebagainya. Ya, jadi dalam peta ini akan memudahkan kita untuk menuju ke tempat-tempat yang baru. Ya, mau ke Palopo, tinggal lihat, oh kalau saya mau ke Palopo lewat jalan-jalan ini. Ya, next. Ya, ini ada gambar jalan raya. Ya, kita masuk ke satu tempat. Kalau tadi cuma peta, ya ada jalan-jalan. Next, ini jalan ya ke desa, ke kampung ini sudah bagus ya. Seperti daerah kita, jalan-jalan ke kampung sudah sangat bagus semua. Nah, untuk sampai ke tempat yang kita tuju, ya tentunya kita harus naik transportasi. Next, ya ada transportasi ini. Tahu ini mobil apa ini? Ya, ada mobil trek. Ya. Next, ya ini ada yang besar, ada bus, ada mobil, ada motor. Nah, ini semua membantu kita untuk sampai ke tempat yang kita tuju. Ya, nah itu semua tadi adalah alat transportasi darat yang membantu kita untuk sampai ke tempat yang kita tuju. Ya, seperti mau ke Makale, ada yang mau jalan kaki ke Makale sekarang. Sudah ada ojek, sudah ada mobil. Nah, itu semua membantu kita untuk bisa cepat sampai ke tempat tujuan. Next. Nah, ini ada apa nih? Pesawat udara. Nah, ini ya alat transportasi udara. Ya, bisa tidak naik mobil ke Jakarta? Iya, jadi kita perlu alat transportasi udara. Next. Ya, ini ada alat transportasi laut. Ya. Jadi selain bisa lewat udara, ya kita juga bisa lewat laut. Nah, alat-alat transportasi ini, apa gitu alat transportasi darat? Next, alat transportasi udara dan laut, ya akan mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju. Ya, apakah itu mau ke rumah teman, mau ke rumah saudara, mau ke tempat-tempat objek wisata. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, ya Bunda sudah kasih garis baru di tanda di situ di ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau tadi kita sudah belajar bahwa kalau kita mau ke suatu tempat, ya kalau itu masih di darat, ya kita bisa gunakan mobil, bisa gunakan motor, ya sekarang banyak ojek dan lain sebagainya. Nah, kalau itu harus lewat laut, bisa menggunakan kapal laut. Kalau bisa lewat udara, kita menggunakan pesawat. Nah, pada awal penciptaan bumi, Allah menciptakan manusia pertama. Sudah tahu ya, ada Adam dan Hawa. Next. Nah, manusia pertama ini, ya ketika mereka diciptakan, mereka ditempatkan di suatu taman namanya Taman Eden. Nah, mereka cuma bukan ditaruh di situ, tetapi ada tugas yang harus mereka kerjakan selama di Taman Eden. Kemudian ada perintah juga dari Allah. Ya, taman ini sangat indah, ada banyak bunga-bunganya, ya di situ juga ada banyak buah, tapi ada perintah Allah di situ. Ya, Tuhan berkata, Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, jadi ada perintah dari Allah untuk manusia pertama itu Adam dan Hawa, sama dengan adik-adik di rumah. Ya, biasa dari orang tua ada perintah juga yang harus kita lakukan. Ya. Mau dibelikan baju baru, tapi biasa mama katakan ada syaratnya. Ya harus dengar-dengaran, harus bantu mama cuci piring, harus bantu mama jaga adik. Nah itu ada syaratnya. Nah, Adam dan Hawa diberi perintah untuk supaya mereka tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Next. Nah, akan tetapi Adam dan Hawa ini tidak dengar-dengaran. Yang mereka melanggar perintah Allah, sehingga mereka berdosa. Ya, nah karena berdosa, mereka berdua diusir dari Taman Eden. Iya, karena mereka diusir dari Taman Eden, mereka terpisah dari Allah. Ya, jadi karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, mereka akhirnya diusir dari Taman Eden dan
mereka karena mereka berdosa, mereka terpisah dari Allah. Next. Nah, Tuhan Allah itu sangat sayang kepada umat manusia. Next. Nah, Dia mengutus anaknya untuk datang menebus umat manusia dari dosa. Ya, karena tadi yang memberikan perintah adalah Tuhan Allah. Ya, bahwa manusia pertama itu Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Tetapi karena mereka berdosa dan Tuhan Allah sudah memberi tahu kepada mereka bahwa upah dosa adalah maut. Nah, karena manusia ini sudah berdosa, Adam dan Hawa sudah berdosa, ya, upahnya adalah maut. Tetapi karena Tuhan Allah sangat sayang kepada manusia, Dia mengutus anaknya untuk datang menebus umat manusia dari dosa. Kalau sekarang kita sedang memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Next. Nah, karena hanya dengan cara itu manusia dapat diselamatkan dari dosa. Ya, dosa membuat manusia jauh dari Allah. Nah, karena tadi manusia melanggar perintah Allah, membuat manusia itu jauh dari Allah, dan hanya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia ini menebus umat manusia dari dosa. Nah, sehingga Tuhan Yesus ini harus mati di kayu salib karena manusia sudah berdosa dan upah dosa tadi adalah maut. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Ya, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, umat manusia, menebus umat manusia dari dosa. Next. Nah, kelak Dia akan datang menjemput seluruh orang yang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Nah, kita sudah belajar bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau tadi di awal Bunda sudah memberikan ada beberapa alat transportasi yang bisa membantu kita untuk sampai ke tujuan kita. Nah, hari ini kita belajar bahwa hanya Tuhan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, hanya Dia yang bisa menolong kita. Ya, pelajaran kita hari ini bahwa anak-anak sekolah yang minggu harus selalu ingat, hanya ada satu jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah rela datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia, untuk menebus kita umat manusia dari dosa. Karena tadi upah dosa ialah maut. Ya, jadi ingat bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan umat manusia dari ikatan dosa. Ya, melanggar perintah Allah artinya kita berdosa. Ya, itu membuat kita jauh daripada Allah. Tetapi dengan kelahiran Tuhan Yesus yang kita sedang rayakan saat ini, Dia mau datang ke dunia ini, Dia mau rela berkorban bagi kita, mati di kayu salib mengganti kita umat manusia, supaya kita bisa diselamatkan, supaya kelak kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Ya, jadi percayalah kepada Tuhan Yesus dan selalu andalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan anak-anak sekolah minggu. Ingat bahwa hanya ada satu jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Ya, demikian firman Tuhan. Dan untuk tugasnya hafal ayat 6 tadi. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Firman Tuhan, yang kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semua berdiri, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan.
buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolong kami, tanam meterai dalam hati pikiran kami, firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ingatkan senantiasa kami anak-anak sekolah minggu, bahwa hanya ada satu jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus, yang akan selalu menopang kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu-Mu, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami, memberkati mata pencarian kedua orang tua kami. Kami mau kerjakan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saja kita akan membawa persembahan kita. Semuanya yang sudah bawa persembahan nanti bangkit berdiri dan gerakan. Kita angkat pujian badan ke depan, badan. Ibadah kita saat ini, semua kembali bangkit berdiri, kita angkat itu pujian. Terima kasih Tuhan. Semua bangkit berdiri. Dalam
awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan sudah menyertai kami, dan biarlah setiap apa yang kami buat boleh berkenan kepada Tuhan, dan firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami boleh pahami dalam hidup kami, dan sungguh-sungguh kami boleh melakukannya, kami boleh merasakannya dalam kehidupan kami, bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Berkati semua kami yang sudah beribadah kepadamu, berkati semua guru-guru sekolah minggu yang telah melayani pekerjaan-Mu, dan memberkati kami untuk Tuhan memasuki atau berjalan di dalam tahun yang baru. Tuhan menolong kami percaya bahwa Tuhan Engkaulah jalan yang akan menuntun kami, sehingga di tengah masa pandemi pada saat ini, oleh pertolongan Tuhan, kami boleh tetap ada sehat kuat, dan kami pakai itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkat-Mu kiranya di atas semua kami yang ada, yang sudah beribadah kepadamu, dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu, dan Engkau menolong kami semua. Engkau tetap memeliharakan kami, dan biarlah masa ini boleh berlalu, dan kami boleh tetap berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang telah kami nikmati di dalam kami beribadah kepada Tuhan, dan kami mengakhirinya dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.